Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STMeng selaku dosen pengampu mata kuliah kristalografi dan mineralogi kelas B. Perkenalkan, saya Muhammad Rizka Erowas, tamu F121-18079. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mendeskripsi mineral pada sistem kristal. Sebelum lanjut untuk mendeskripsi mineral pada sistem kristal, kita harus mengetahui apa itu kristal dan kristalografi. Kristal merupakan zat padat homogen, anisotrop, dan tembus air, serta menuruti hukum-hukum ilmu pasti, sehingga susunan bidang-bidangnya mengikuti hukum geometri. Jumlah dan kedudukan dari bidangnya tertentu dan teratur. Sementara kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri dari kristal, terutama tentang perkembangan pertumbuhan, kenampakan bentuk luar, struktur dalam, dan sifat-sifat fisiknya, atau pelajaran mengenai penjabaran kristal-kristal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara penggambaran kristal. Kristal dalam penggambarannya menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C. Sumbu A adalah sumbu yang tegak lurus terhadap bidang kertas. Sumbu B adalah sumbu horizontal pada bidang kertas. Dan sumbu C adalah sumbu vertikal pada bidang kertas. Sistem kristalografi dibagi menjadi 7 sistem yang didasarkan pada perbandingan panjang sumbu kristalografi, letak atau posisi sumbu kristalografi, jumlah sumbu kristalografi, nilai sumbu atau sumbu vertikal. Sistem kristal terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama sistem isometrik, sistem tetragonal, sistem heksagonal, sistem trigonal, sistem ortorombik, sistem monoklin, dan sistem triklin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas simetri. Kelas simetri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumbu simetri, yang kedua bidang simetri, dan yang ketiga titik simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, dan apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros perputarannya, maka kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan-kenampakan yang seperti semula. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, dan bagian yang satu merupakan pencerminan dari yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan P, yaitu plane, atau W yang artinya mirror. Titik simetri atau pusat simetri titik di dalam kristal yang melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga sisi yang satu dengan sisi yang lainnya dengan jarak yang sama memiliki kenampakan yang sama. Dalam penentuan kelas simetri dapat didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang memiliki setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara dalam menentukan suatu bentuk kristal, diantaranya yang umum digunakan adalah dengan metode Hermann Marquin dan second Fish. Ya baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan mendeskripsikan salah satu contoh mineral, yaitu mineral tes hornerit. Mineral ini masuk dalam sistem kristal isometrik dengan kelas kristalnya hextokahedral atau holohedral, dan bentuk kristalnya itu cube. Ini adalah contoh peraga untuk mineral teshonerit. Kemudian saya akan menentukan unsur simetrinya. Di sini saya mendapatkan untuk sumbu utamanya itu terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu A, B, dan C. Untuk menentukan nilai-nilai dari tiap-tiap sumbu, ujung dari sumbu utama yang ingin ditentukan nilainya dipegang kemudian divertikalkan. Contohnya sumbu A. Ini sumbu A dipegang kemudian kita vertikalkan. Lalu kita putar sebesar 360 derajat. Lalu kita perhatikan berapa kenampakan yang sama saat kita putar. 1, 2, 3, dan 4. Jadi kenampakan yang kita dapatkan itu adalah 4. Begitu pula dengan sumbu B dan C. Bila kita putar, kita akan mendapatkan 4 kenampakan yang sama. Sehingga dapat kita tuliskan yaitu 34, yang mana 34 itu 3 sumbu bernilai 4. Selanjutnya saya akan menentukan sudut interfasialnya. Sudut interfasial adalah pertemuan antara 3 atau lebih bidang kristal bentuk kristalografi. Mineral teshonerit ini memiliki 4 sudut interfasial, yaitu 1, 2, 3, dan 4.
Untuk menentukan nilainya, salah satu sudutnya itu kita vertikalkan seperti ini, kemudian diputar sebesar 360 derajat. Lalu kita perhatikan berapa kenampakan yang akan kita dapatkan. 1, 2, 3. Begitupun dengan sudut lainnya. Ketika kita putar, kita akan mendapatkan 3 kenampakan yang sama, sehingga dapat dituliskan dengan 4A3. Dengan 4A3, yang mana 4A3 itu adalah 4 sudut bernilai 3. Selanjutnya saya akan menentukan diagonal atau intermediate. Diagonal adalah pertemuan dua bidang kristal, selalu disebutkan berpasangan, dan pasangan diagonal selalu bersalingan. Pada bentuk kristal ini terdapat 6 pasang diagonal, yang mana itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebagai contoh, kita ambil bidang diagonal ini, kita vertikalkan, lalu kita putar sebesar 360 derajat. Lalu kita perhatikan berapa kenampakan yang sama yang akan muncul ketika kita putar. 1, 2. Jadi kenampakan yang kita dapatkan itu yaitu 2. Begitupun dengan bidang-bidang lainnya. Ketika kita putar, kita akan mendapatkan 2 kenampakan yang sama, sehingga yang kita tuliskan itu 6A2, yang mana 6A2 itu yang artinya adalah 6 diagonal yang bernilai 2. Selanjutnya saya akan menentukan bidang belah atau bidang simetri. Bidang belah adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membagi 2 kristal tersebut. Untuk menentukan bidang belah terdapat 3 cara, yaitu dengan cara vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk cara vertikal, saya mendapatkannya itu terdapat 4 bidang belahan, yaitu yang mana yang ini, 1, 2, 3, dan 4. Untuk horizontalnya, saya mendapatkan bidang belahannya yaitu 1, yang ini, 1. Dan yang terakhir itu diagonal, saya mendapatkannya itu 4 bidang belahan, itu yang 1, ini 2, 3, dan 4 ya. Untuk total bidang belah yaitu 9 bidang belah. Kemudian 9 bidang belah memiliki sifat pencerminan yang ditunjukkan adalah sama dan simetris, lalu dapat dinotasikan dengan M, maka dapat dituliskan sebagai 9M. Selanjutnya saya akan menentukan kelas simetri. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan suatu bentuk kristal. Yang pertama, menurut Hermann Moagin, yaitu pada bagian pertama menerangkan nilai sumbu A, B, dan C mungkin bernilai 4 atau 2, dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus. Sumbu A tersebut dengan 4/m atau 6/m. Karena didapatkan nilai sumbu C adalah 4, maka kita tuliskan dengan 4/m karena ada bidang simetri yang tegak lurus. Sumbu C tersebut menerangkan sumbu simetri bernilai 3. Apakah sumbu simetri yang bernilai 3 itu juga dapat bernilai 6 atau hanya bernilai 3 saja? Karena didapatkan sumbu simetri bernilai 3, maka pada bagian kedua untuk penentuan kelas simetri menurut Hermann Moagin adalah 3, dan karena terdapat bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu simetri, maka dapat ditambahkan per sehingga menjadi 3/m. Bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate atau diagonal bernilai 2 dan ada tidaknya bidang simetri diagonal yang tegak lurus terhadap sumbu diagonal tersebut. Karena didapatkan sumbu diagonal bernilai 2, maka pada bagian ketiga untuk penentuan kelas simetri menurut Hermann Moagin adalah 2/m. Selanjutnya, saya akan menentukan indeks Miller. Indeks Miller pada kristalografi menunjukkan adanya perpotongan sumbu-sumbu utama oleh bidang-bidang atau sisi-sisi sebuah kristal. Nilai-nilai pada indeks ini dapat ditentukan dengan menentukan salah satu bidang atau sisi kristal dan memperhatikan apakah sisi atau bidang tersebut memotong sumbu-sumbu utama seperti A, B, dan C pada kristal tersebut. Apabila sisi dan sumbu utama berpotongan, maka dinotasikan dengan angka 1. Tapi apabila sisi dan sumbu utama berpotongan dengan angka min, maka dinotasikan dengan 1 min. Dan jika tidak berpotongan, maka dinotasikan dengan angka 0. Kemudian
Untuk penulisannya ditulis secara terurut mulai dari sumbu A, B, dan C. Pada mineral ini apabila kita masukkan pada kerangka sistem isometrik, maka akan kita dapatkan 3 sisi yang nampak. Dan yang terakhir, untuk penggambaran proyeksi stereografnya bisa kita lihat gambar di samping saya ini. Untuk sumbu utama pada proyeksi di samping saya ini, sumbunya terdapat 4 dan bernilai 2, maka dapat kita notasikan dengan bentuk segi 4. Kemudian karena sumbu sudut terdapat 4 dan bernilai 3, maka proyeksi dapat disimbolkan dengan bentuk segitiga. Dan karena jumlah sumbu diagonal terdapat 6 dan bernilai 2, pada proyeksi dapat disimbolkan dengan bentuk oval. Sekian yang bisa saya sampaikan kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.